Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Handam Lutfiansyah. NIM saya 2892050021. Mata kuliah Public Speaking dan Negotiation. Prodi Manajemen. Dosen pengampu Bapak Joni Tismanto SS OS MM. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tugas UTS saya, yaitu gambaran umum public speaking dan negotiation. Pengertian public speaking dan negotiation. Ini pengertiannya, public speaking adalah soft skill yang digunakan untuk membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum. Hal itu berlaku baik di depan orang-orang yang sudah dikenal atau belum sama sekali. Kamu pasti sering melihat orang-orang yang berpidato dengan lancar dan baik di hadapan ratusan atau bahkan ribuan orang. Nah, pada dasarnya, orang tersebut memanfaatkan kemampuan public speaking supaya percaya diri dan dapat menyampaikan informasi yang jelas kepada semua orang di depannya. Secara umum, kemampuan ini memegang peranan penting untuk membawa seseorang terlebih profesional. History of Public Speaking dan Negotiation. Public speaking sebenarnya bukanlah aktivitas baru yang hanya dilakukan oleh manusia-manusia pada zaman modern saja. Bahkan sejarah telah menunjukkan bahwa akar tradisi kegiatan public speaking ini telah ada sejak zaman peradaban Yunani kuno, yaitu pada tradisi politiknya. Seni berbicara di depan publik ini biasanya disebut dengan nama retorika, dari bahasa Yunani retorikos yang berarti pidato, atau dari kata retor yang berarti pembicara publik, yang telah dipelajari bahkan sejak dalam ilmu pengantar, ilmu komunikasi. Indikator kegiatan public speaking dan negotiation. Metode penyampaiannya, yang pertama, membaca naskah, yaitu metode ini tidak perlu dijabarkan dengan rinci di depan publik. Karena walaupun Anda mungkin dapat saja menipu diri sendiri, membaca di depan publik tidak sama dengan berbicara di depan publik. Pidato dengan membaca naskah kerap kita lihat di atas mimbar khotbah. Terlepas dari teori tentang penyampaian naskah, faktanya hal itu tidak dapat bekerja dengan efisien. Maka hindarilah sebisa mungkin. Yang kedua, menghafalkan pidato tertulis dan menyampaikan berdasarkan ikatan. Yaitu metode ini memiliki beberapa kelebihan. Jika memiliki waktu yang lowong, sangat memungkinkan untuk memoles dan menulis ulang gagasan Anda, hingga dapat diungkapkan dalam istilah yang jelas dan ringkas. Para pembicara yang tidak berpengalaman harus diperingati sebelum mencoba metode penyampaian seperti ini, karena cukup sulit dan menantang. Yang ketiga, berbicara dengan membaca catatan. Yaitu metode ketiga ini merupakan metode cara penyampaian yang paling populer, juga mungkin yang terbaik untuk pemula. Berbicara dengan membaca catatan bukanlah penyampaian yang ideal. Akan tetapi tidak salah juga buatlah catatan rencana yang pasti tentang isi pidato Anda, dan tuliskan poin-poin penting saja. Catatan ini mungkin diperlukan untuk sementara waktu, tetapi selalu pandang hal itu sebagai suatu kekurangan yang diperlukan. Yang keempat, ada pidato spontan. Yaitu tentunya ini adalah metode penyampaian yang paling ideal. Hal ini sangat disukai para penonton dan metode favorit para pembicara yang paling efisien. Namun, bukan berarti kami mengharapkan hal ini kepada semua pembicara baik tua maupun muda. Dalam berpidato dengan spontan, Anda dapat mendekatkan diri dengan penonton. Yang kelima, ada metode penyampaian gabungan, yaitu modifikasi dari metode kedua telah diadopsi oleh banyak sekali pembicara hebat, terutama dosen yang dipaksa untuk menyampaikan beraneka ragam mata pelajaran hari demi hari. Beberapa pembicara membaca beberapa bagian pidato mereka yang paling penting dan mengucapkan sisanya
dengan spontan. Jadi, apa yang kita sebut sebagai metode penyampaian gabungan dapat disesuaikan dengan keinginan setiap orang. Nah, di sini ada ekspresi suara, yaitu pembicara yang baik seharusnya memiliki vokal yang baik, verbal yang tepat, dan visual yang menarik. Vokal atau suara yang baik adalah suara tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jika terlalu tinggi, terkesan tegang, dan jika terlalu rendah, terdengar seperti berbisik. Ekspresi suara harus diperhatikan oleh pembicara adalah yang pertama ada teknik vokal atau suara, yang kedua ada teknik verbal, yang ketiga ada teknik visual, jadi yang keempat ada artikulasi. Nah, di sini ada 6 tips di sini tentang cara mengatur atau mengolah body language dalam public speaking. Apa saja? Yang pertama ada selalu angkat pipi dan kepalamu. Yang kedua ada berdiri tegap. Yang ketiga ada posisikan kaki dalam keadaan terbuka. Yang keempat melakukan gerakan dengan posisi telapak tangan ke atas atau terbuka. Yang kelima ada jauhkan tanganmu dari saku dan harus selalu terlihat. Yang terakhir, yang keenam, jadilah orang yang tertarik bukan menarik. Terima kasih atas dari video presentasi UTS saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih.